Oke, selamat pagi. Welcome back to my channel bersama dengan saya Rudi Suryajaya, dan hari ini kita akan melanjutkan bincang-bincang kita bersama dengan saya mengenai Brazilian Jiu-Jitsu dan serba-serbinya. Hari ini kita akan membahas sedikit berbeda. Kemarin kita membahas mengenai teknik, mengenai self defense, MMA dan sebagainya. Hari ini ada satu hal yang mau saya bicarakan adalah mengenai apakah Anda memakai suplemen sebelum Anda berlatih. Dan hari ini saya jelaskan apa suplemen yang saya pakai. Dan seperti yang Anda lihat tadi barusan, yang saya minum adalah kopi. Dan saya yakin teman-teman yang menonton video saya, hampir mungkin kalau 80% orang di Indonesia punya kebiasaan entah itu minum kopi atau itu minum teh. Dan buat saya sendiri itu yang saya lakukan setiap pagi. Setiap pagi saya bangun tidur, saya selalu senam, whatever, ini itu, dan saya selalu menyempatkan untuk membuat kopi dan minum kopi. Tetapi pernahkah Anda berpikir bahwa yang namanya kopi itu juga bisa Anda pakai sebagai suplemen saat Anda sedang mau berlatih Brazilian Jiu-Jitsu atau Anda berlatih aktivitas fisik apapun itu? Why Anda harus minum kopi? Jadi pada intinya kenapa kita bagus sekali untuk minum kopi sebelum kita beraktivitas fisik? Yang pertama adalah karena adanya kandungan namanya kafein. Ya, kafein adalah kandungan aktif di dalam biji kopi yang membuat kita lebih segar dan sebagainya. Kenapa? Karena basically ada kopi itu merangsang produksi dua zat di dalam tubuh kita, yaitu yang namanya dopamin dan yang kedua bernama dengan serotonin. Dopamin dan serotonin itu berfungsi untuk meningkatkan mood kita, membuat badan kita ini lebih energetik, lebih fresh, lebih bersemangat, dan membuat semua aktivitas kita itu menjadi lebih baik. Jadi membuat tubuh kita lebih waspada, pikiran kita ini lebih clear. Itu adalah efek dari kafein yang dihasilkan di dalam tubuh kita, dan itu yang sebetulnya kita perlukan kalau kita mau berlatih Jiu-Jitsu. Kita mau berlatih Brazilian Jiu-Jitsu, kita perlu pikiran yang lebih fresh. Mungkin Anda datang ke kelas setelah Anda kuliah, mungkin Anda datang ke kelas setelah Anda bekerja, pikiran Anda, badan Anda capek, atau mungkin pikiran ini udah penuh, ya kan, seharian Anda bekerja, seharian Anda belajar, pikirannya penuh. Anda membutuhkan untuk satu tambahan doping istilahnya, ya kan. Ini doping yang legal. Dan dopingnya dalam artian Anda minum kopi itu membuat pikiran Anda lebih fresh, badan Anda lebih segar, energi Anda juga lebih baik. Nah, ini akan membantu sekali saat Anda berlatih Brazilian Jiu-Jitsu. Nah, tetapi kalau kita ngomong soal kopi, tentunya tidak semua kopi mempunyai efek yang sama. Why? Begini, kalau Anda minum kopi yang tanda kutip adalah kopi yang campur-campur, dalam artian kopi yang sudah banyak campurannya, Anda kopi yang banyak kandungan perasa, ada kopi-kopi yang mengandung banyak kandungan gulanya tinggi. Nah, Anda bisa tahu sendiri apa jenis-jenis kopi itu, ya kan. Kopi-kopi yang dalam bentuk frappe, dalam bentuk kopi-kopi saset. Kita ngomong kopi saset itu juga Anda baca di kemasannya, Anda lihat itu banyak sekali kandungan gulanya sangat tinggi dan sebagainya. Ya boleh-boleh saja Anda konsumsi sebelum latihan, tetapi dalam jangka waktu yang panjang tidak terlalu baik juga untuk badan. Kenapa? Karena kandungan kopinya sedikit sekali. Anda cek itu kandungan kopinya cuma berapa persen dari satu saset, gulanya berapa, kopinya berapa. Nggak cocok buat saya. Kalau Anda tanya ke saya, kopi apa yang baik untuk diminum sebelum latihan, basically saya selalu menyarankan black coffee, kopi hitam, kopi bubuk asli. Kopi hitam Anda campur dengan air panas, Anda boleh tambahkan gula sedikit, Anda boleh tambahkan susu sedikit, that's okay. Tapi basicnya kandungannya utamanya adalah kandungan biji kopi. Oke. Kalau Anda minum kopinya cuma sekian persen, gulanya 90%, ya buat saya itu sangat nggak ideal untuk dikonsumsi sebelum latihan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kapan Anda minum kopi? Kapan Anda minum kopi? Kalau saya menyarankan kalau kebutuhannya untuk berolahraga, Anda minum di bawah 1 jam. Jadi let's say, kalau saya biasanya sekitar setengah jam sebelum saya latihan, itu saya minum kopi hitam. Wow, burungnya banyak pagi-pagi ya. Jadi saya minum kopi hitam itu tujuannya adalah saya membantu saya lebih alert, saya lebih fresh saat saya berlatih.
Karena biasanya saya berlatih itu setelah saya pulang bekerja, setelah melatih itu setelah saya pulang kerja, saya melatih Jiu-Jitsu. Oke. Dan Anda bisa coba. Kalau misalkan Anda nggak suka dengan kopi, nah bagaimana ya, bisa Anda campur dengan, mungkin Anda kasih susu, Anda mungkin kasih dengan ya hal yang lainnya, tetapi make sure itu bukan kandungan yang terlalu banyak kandungan gula dan sebagainya, karena itu nggak terlalu baik juga untuk badan Anda. Kemudian ada lagi yang tanya, lah kalau saya boleh minum kopi, berapa batas maksimal saya boleh minum kopi? Nah, ini berbeda-beda setiap orang. Tetapi kalau kita ngomong secara kandungan kafeinnya, kita ngomong dari kandungan kafeinnya, let's say maksimal sekitar 3 gelas sehari, 3 cangkir kopi hitam sehari, itu basically sudah lebih dari cukup untuk maksimal sehari, ya kan. Tapi ada orang yang saya minum sehari-hari lebih dari itu, ya karena badan Anda sudah membentuk toleransi. Anda mungkin pertama kali minum 1 gelas sehari itu sudah cukup. Kalau Anda konsumsi rutin ya bisa nambah jadi 2. Tapi Anda bisa mengatur kapan Anda minum dan usahakan tidak melebihi jumlah yang disarankan. Kalau terlalu banyak kopi, terlalu banyak kafein di dalam badan, ya akhirnya badan ini terjadi toleransi, terus juga mengakibatkan efek-efek samping seperti apa? Kadang-kadang terjadi namanya apa? Sulit tidur. Kemudian ada lagi orang yang katanya minum kopi jantungnya berdebar-debar, ya itu karena terlalu banyak zat kafein yang diminum di dalam tubuh. Ya, jadi kalau Anda sampai minumnya sudah lebih dari 3-4 cangkir kopi sehari, Anda harus ngatur supaya tidak lebih lagi. Jadi caranya bagaimana? Anda kurangi dulu, ambil sekian waktu, Anda detox dulu, Anda stop minum kopi dulu, seminggu 2 minggu, kurangin. Itu nanti pelan-pelan badan Anda akan menjadi tidak resisten lagi terhadap kopi. Jadi Anda minum kopi dalam jumlah yang sedikit pun sudah terasa lagi akan manfaat dari kafein tadi. Kalau Anda kepingin mendapatkan manfaat kafein tetapi Anda nggak suka dengan yang namanya kopi, bagaimana? Bisa, Anda masih bisa mendapatkan manfaat kafein mungkin dari minuman berenergi. Minuman berenergi itu juga banyak sekali, dan hampir semua minuman berenergi itu pasti mengandung yang namanya kafein. Tetapi Anda juga harus cek berapa kandungan kafein dari masing-masing minuman berenergi tadi, ya. Dan Anda juga harus ingat bahwa namanya minuman berenergi itu biasanya dicampur dengan banyak perasa, juga dicampur dengan banyak kandungan gula juga. Nah, ini kalau Anda mau latihan, mau menurunkan berat badan, ya memang sebaiknya Anda mengurangi jumlah gula yang Anda konsumsi, karena itu kalori yang kosong. Lebih baik Anda mengkonsumsi makanan yang lebih padat, dan seperti saya minumnya black coffee. Apakah ada pantangan untuk orang-orang yang tidak boleh minum kopi? Apakah ada orang-orang tertentu yang tidak boleh minum kopi? Menurut saya, dari yang saya baca, sebetulnya kopi itu sangat aman untuk orang diminum sehari-hari. Tetapi kalau memang Anda punya permasalahan seperti susah tidur, Anda sudah mengalami gangguan tidur sebelumnya, sebaiknya Anda tidak minum kopi. Jadi karena kopi itu mengandung kafein tadi, membuat Anda lebih fresh, ya Anda lebih sulit tidur, bisa jadi. Yang kedua adalah kalau Anda mempunyai gangguan dengan yang namanya darah tinggi. Jadi kalau Anda tensi Anda sehari-hari sudah tinggi, yang kategori tinggi itu bagaimana? Kalau menurut jurnal, kategori tinggi itu 140/90 ke atas itu sudah masuk kategori tensi tinggi. Nah, kalau tensi Anda tinggi atau sudah di ambang batas 130/85 misalkan, ya sebaiknya Anda mengurangi jumlah kopi yang Anda minum. Jadi kalau Anda cek Anda minum kopi, karena kopi kafein itu mempunyai salah satu efek yang dihasilkan adalah meningkatkan namanya tekanan darah, karena itu membuat badan Anda menjadi lebih fresh. Nah, tapi ada efeknya adalah tekanan darah akan sedikit meningkat. Jadi kalau Anda punya masalah dengan tensi yang tinggi, sebaiknya Anda mengurangi jumlah kopi yang Anda minum. Oke teman-teman, itu bahasan saya mengenai kopi yang sehari-hari kita minum. Mungkin kalau pesan saya, kopi itu bermanfaat buat Anda yang mau berlatih Brazilian Jiu-Jitsu atau Anda mau fitness atau latihan bela diri apapun. Minum kopi sebelum berlatih itu membantu meningkatkan konsentrasi, membantu meningkatkan
fresh, badan Anda jadi lebih fresh dan sebagainya. Banyak manfaat positif yang didapatkan dari Anda minum kopi. Just make sure Anda minumnya sebelum Anda latihan, setengah jam sebelum berlatih, dan usahakan Anda minum dalam bentuk black coffee, bukan dalam bentuk kopi-kopi yang sudah perasa-rasa dan sebagainya itu tadi. Dan limit batasnya, dan juga ya itu aja lah. Have fun, keep on training, and keep drinking your coffee. Terus.